Ini terbentuk yaitu pada pengurusan saya awal. Latar belakang pembentukan Himadori Ekonomi Syariah itu seperti apa sih Pak? Jadi begini Mbak, karena banyak dari anak-anak ekonomi syariah yang memang belum ada wadah. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya Bapak, kami juga ingin tahu terkait kendala apa saja sih yang menghambat jalannya kepengurusan terdahulu kalau dari kacamata Bapak sebagai apa? Ya, saya melihat begini Mbak. Sebuah organisasi itu harusnya pertama yang paling pokok adalah kekompakan. Kekompakan. Jadi ini yang paling sangat penting. Jadi kayak kita makan sehari-hari yang paling penting apa? Makan nasi. Jadi kalau organisasi itu kekompakan kita. Jangan kita melihat organisasi itu organisasi kita, organisasi apa namanya diri kita. Maksudnya bukan organisasi diri, tapi organisasi kita. Maksudnya organisasi untuk semua. Bersama ya. Bersama. Sehingga apa? Kalau saya melihat dari mereka bahwa semakin lama akan semakin terbebani. Jadi ada banyak urusan, bahkan saya melihat yang paling sangat berjalan itu di masa periodenya almarhum Sarman ya. Karena sangat kompak mereka ini. Tapi sebelum itu dan sesudah itu sepertinya kembali lagi ya, kepada periode awal. Jadi tidak jaga kekompakan tidak ada, sehingga diskusi juga tidak berjalan artinya, bahkan mereka antar satu dengan yang satu memberani sendiri-sendiri. Ya, ini yang menjadikan kendala. Saya pikir pertama kali adalah kekompakan dari kepengurusan itu. Jadi kendala yang paling utama yang terdahulu adalah kekompakan ya. Sangat disayangkan sekali ya kalau dalam suatu organisasi tidak ada kekompakan ya. Nah, selain itu Pak, kan untuk namanya logo itu ya pasti memiliki sebuah logo. Ini yang jadi pertanyaan kepengurusan yang sekarang. Kira-kira kapan sih Pak dibentuknya sebuah logo itu? Dan kira-kira untuk tim membuat logonya itu siapa saja sih? Kalau saya melihat tim nggak tahu ya, cara detailnya. Cuman saya masih ingat ketika zaman almarhum Sarman, itu logo itu ketika seperti itu, karena sebelumnya belum ada logo itu. Otomatis saya membentuknya ini ya masa periode Sarman. Karena apa? Banyak kegiatan-kegiatan atau event-event kegiatan khususnya ekonomi syariah ini yang diadakan oleh Sarman. Coba kalau kita lihat ya di sini misalkan di foto-foto ini ya, ini seminar internasional ya, seminar internasional yang bawa zaman 50-nya Mas Sarman. Jadi bekerjasama dengan apa namanya ini berkaitan seminar internasional moderasi Islam ya. Ya ini bekerjasama dengan Fakultas Syariah yang di Mesir sana. Dia bisa hadir, dan kita ajak untuk diskusi bersama. Banyak ini yang jadi tidak hanya dari Papua saja, tapi hanya juga mengambil dari kalangan-kalangan lain. Nah, ini contoh kekompakan. Misalkan kegiatan-kegiatan lain, seminar kepemimpinan ini periode 2016 ya. Yang diajak siapa ini 2016 itu awal-awalnya dana desa awal. Dan saya pas sebagai pendamping coba mengusulkan, cobalah untuk diskusi berkaitan dengan kepemudaan. Ini yang diajak adalah Pak Sugiono ya, dari BPNPD, ini dari NPI Pak Mustafa dulu waktu itu adalah ketuanya. Jadi banyak hal kegiatan-kegiatan ini menjadikan bukti bahwa ini. Jadi dulu itu pernah mengalami masa kejayaan ya Pak ya, sebelum pada akhirnya surut. Ternyata luar biasa sekali itu Pak terjadi. Nah, berarti terkait awal mula adanya logo itu dimulai dari periodenya Rekan Sarman. Ya, almarhum Rekan Sarman. Kira-kira Pak,
itu pembuatannya itu juga apa ya, seperti musyawarah bersama bapak kan biasanya setiap logo itu memiliki arti ya. Jadi kira-kira gimana? Oh tidak, itu hak mereka ya. Oh, hak mereka. Jadi kita sebagai ketua program studi ekonomi syariah juga dari pimpinan ini sepenuhnya memberikan kepada organisasi. Jadi kita tidak, kalau untuk logonya dan sebagainya tentunya yang tetap diskusi dengan dewan pembina. Cuman untuk bagaimana proses yang seperti itu diberikan sepenuhnya kepada itu kreativitas. Jadi kita tidak menekan kepada mereka harus begini, logonya nanti jangan bundar misalkan, harus segitiga. Berarti terkait pembentukan logonya itu 100% diserahkan kepada mahasiswa. Ya. Tapi nanti untuk detailnya itu musyawarah dengan Kapolri dan Pembina. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini Pak, terkait kepengurusan sekarang, kira-kira apa sih pesan Bapak untuk kepengurusan yang saat ini? Yang paling penting adalah kekompakan. Ini sangat utama, kekompakan. Jadi apa gunanya sebuah organisasi kalau tanpa kekompakan tidak akan berjalan. Jadi saran saya awal adalah itu. Jadi jalan pertama adalah jalan tentang komunikasi ini, komunikasi yang lancar. Organisasi itu kalau komunikasinya tidak ada, apalagi menenangkan saja, itu tidak berjalan. Kekompakan, jaga komunikasi, toleransi kepada sesama kepengurusan dan juga bersatu ya. Tidak ada saling antar satu dengan yang lain itu misalkan saling menyalahkan atau barangkali satu dengan yang lain malah saling menghina, itu tidak akan berjalan. Jadi harapan saya itu dengan pengurusan yang baru mencoba mencontohlah kepada kepada kepengurusan yang sudah yang sudah lama, yang baik itu diambil, yang jelek ya jangan diambil. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Hima Prodi yang sekarang ini saya melihat ini banyak bergairah lagi. Jangan tolong ini daerah ini terus walaupun di masa pandemi tapi nanti kita harus sering diskusi dengan pembina atau mungkin dari dengan ketua program studi ekonomi syariah ya. Setiap kali jalan karena ini masih pandemi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, itu tadi pesan ya untuk kepengurusan yang sekarang. Nah, sekarang bergeser ke harapan Bapak. Apa sih yang menjadi harapan Bapak terkait kepengurusan Hima Prodi saat ini? Hima Prodi itu tidak lama. Ya. Hanya 1 tahun. Bahkan kalau nanti Anda dari rekan-rekan semua ini sudah dipotong ini tinggal berapa bulan gitu ya. Harapan saya bahwa program yang paling terdekat, yang jangka pendek, yang kira-kira yang bisa dilakukan itu segera untuk dilakukan. Itu harapan saya. Program jangan muluk, jangan untuk berubah. Nanti kalau kemudian benar tidak ada malah tidak berjalan. Saya tidak akan menilai misalkan programnya apa dan sebagainya nanti dan dirasa kalau memang ada program yang baru dari luar langsung tangkap saja. Tangkap saja juga dievaluasi kalau bagus dan dikonsolidasikan. Jangan sampai hanya berdiri sendiri. Itu harapan saya untuk Hima Prodi yang jaga kekompakan yang pertama itu ya, yang harus diutamakan adalah jaga kekompakan. Ya, itu adalah satu hal yang perlu diingat oleh kepengurusan Hima Prodi sekarang, yaitu tetap jaga kekompakan dan jalankan program terdekat ya. Tidak usah muluk-muluk terkait program. Yang penting satu program jalan. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke. Wah, terima kasih Bapak. Pembicaraan kita hari ini sangat kalau saya pribadi ya sangat memberikan kesan tersendiri. Karena dengan ini saya bisa melihat secuil kenangan pengusaha terbaru lewat album tadi. Terima kasih sekali Bapak. Harapan saya nanti sering diundang ya. Oh, siap. Oke. Pesan untuk ketua ya, untuk ketua. Jadi bosan-bosan untuk terus menghubungi Bapak kembali ya. Itu pesannya. Ya, siap disenani barang. Oke. Siap mendapatkan itu sebagian dari proses organisasi. Nanti akan nanti kalau Anda sudah menikmatinya nanti ada. Sekarang itu proses saja.
Ya, saya tidak akan bercerita nikmat kamu di mana tidak, karena saya sudah menikmati sekarang. Iya. Dari organisasi yang sudah dapat menikmati. Iya, betul sekali. Semua itu perlu proses ya Pak. Oke. Nah, sekali saya ucapkan terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan Bapak. Ya. Nah sobat, itu tadi adalah sedikit perbincangan kami dengan Bapak Kumari selaku Kapolri Ekonomi Syariah yang mengulik mengenai sejarah kepengurusan Bima Prodi terdahulu. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwasanya Bima Prodi Ekonomi Syariah itu dimulai sejak tahun 2014. Nah, dan pernah mengalami masa kejayaan. Nah, pada masa almarhum Kang Sarman. Tapi meskipun sempat surut, bapaknya berpesan agar untuk selanjutnya tetap jaga kekompakan dan ditingkatkan lagi kinerjanya. Baik sobat, sekian dari kami. Saya Alif Indra Surati, News melaporkan.